Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, sehingga kita bisa melakukan KBM hari ini dengan baik, penuh semangat, dan selalu sukacita. Gitu ya. Untuk hari ini, sebelum saya memulai pembelajaran, kembali saya akan mengingatkan tentang protokol COVID. Seperti yang kalian ketahui, penyebaran COVID saat ini sangat luar biasa. Jakarta semuanya zona merah sekarang ya. Jadi marilah kita bersama-sama membantu pemerintah untuk mengatasi hal ini dengan cara mengikuti protokol COVID dengan benar. Di antaranya menggunakan masker kemanapun kalian pergi, digunakan dengan benar ya. Tidak di dagu, tidak di saku, tapi menutup hidung dan mulut. Digunakan dengan benar. Kemudian mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir habis dari kegiatan apapun kamu lakukan itu. Yang ketiga, yang ini sangat sulit kita lakukan, yaitu physical distancing. Ya, setiap kali kita ketemu teman, rasanya kepingin deket-deket gitu. Nah, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah untuk mengatasi COVID ini, juga membantu teman-teman dan saudara-saudara kita supaya tidak tertular COVID. Ya, kita saling menjaga satu sama lain. Oke, untuk hari ini materi kita adalah menerapkan berbagai macam teknik seleksi objek. Itu adalah KD 34, kemudian KD 44 pasangannya adalah membuat seleksi objek. Nah, dari kedua KD tersebut diharapkan kalian bisa menjelaskan macam-macam tools untuk membuat area seleksi. Kemudian membedakan macam-macam tools seleksi dan menerapkan hasil seleksi. Harapannya seperti itu. Kalian juga bisa mengatur ukuran dan posisi area seleksi, kemudian bisa juga berkreasi dengan area seleksi yang sudah dibuat. Harapannya seperti itu ya. Oke, kita langsung saja masuk ke sini. Perhatikan baik-baik. Kalau beberapa minggu lalu kita sudah bekerja dengan ini sebetulnya. Untuk bebek ini, waktu lalu kan kita menyeleksinya menggunakan apa? Masih ingat nggak? Bukan. Ini untuk menyeleksinya menggunakan magic wand. Kalau kita inginkan bebeknya saja gitu ya. Magic wand. Karena ada bagian-bagian yang dominan. Warna dominan. Ini sudah pernah kita lakukan magic wand karena adanya warna dominan. Gitu. Begitu juga untuk yang sunflower. Ini kita menyeleksi menggunakan magic wand dengan bantuan option bar add to selection. Gitu. Ya. Ini sudah sering kalian lakukan karena beberapa kali kita sudah melakukan praktek tentang hal ini. Nah, untuk hari ini perhatikan baik-baik tampilan gambarnya. Kalau seperti ini, kira-kira cara yang mudah itu menggunakan apa? Apakah menggunakan magic wand kah? Atau menggunakan, ini kan kalian semua sudah mengenal kemarin ya, rectangle kah? Elliptical, lasso, polygon, magnetic, atau magic wand, atau quick selection. Ini beberapa minggu lalu sudah kita singgung-singgung. Kalau kalian perhatikan, background dari gambar ini itu
warnanya tidak ada yang dominan 100%. Ya. Jadi nanti kalau kalian menggunakan magic wand, itu akan kesulitan. Tuh. Seperti ini jadinya. Akan cukup sulit untuk menyeleksi. Karena itu, untuk menyeleksi ini, kita gunakan teknik yang lain, yaitu magnetic lasso tools. Ini, magnetic lasso tools. Kemudian arahkan ke bagian yang akan diseleksi. Ini pastikan, lihat, ini masih normal. Kemudian kita klik di satu tempat, kemudian dioles-oles saja. Nah, dioles-oles mengelilingi. Kalau seandainya kalian, itu kan ada yang nabrak ya, nggak cocok. Ini untuk menghapus area seleksi yang belum di double klik, belum ada tanda semut-semut, kalian bisa lakukan backspace. Backspace. Nah, seperti itu. Nah, kalau kesulitan, kasih bantuan tanda dengan cara diklik. Sekali saja. Nah, seperti itu. Nah, ini kan mulutnya juga sulit. Backspace. Ya, ini backspace. Dibantu dengan titik, diklik maksudnya. Nah, karena ini baru latihan, nanti kalau hasilnya masih kurang memuaskan ya nggak apa-apa. Nanti dilatih-latih lagi keterampilan tangannya, kan kalian akan bisa menyeleksi dengan baik. Gitu. Nah, itu kan susah ya. Nah, diklik, 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 terus dioles-oles lagi. Kalau nanti menemui area yang susah, karena warnanya agak campur gitu, kalian kasih bantuan dengan diklik. Nah, terus diklik di paling ujung. Kalau kalian lihat, apakah ini sudah rapi? Seandainya sudah rapi, berarti kita tinggal memindahkan ke area yang kita mau. Tapi jika belum rapi seperti ini kan masih belum rapi, tapi tadi kita nggak bisa ngelihat gitu ya. Nah, ini untuk memudahkan, kita perbesar. Nah, ini kan nggak rapi nih. Oh iya, hari ini saya membuat Photoshop ini menggunakan yang versi CS6. Kalau kalian menggunakan CS3 itu masih sama saja sih, caranya sama. Cuman mungkin tampilan di sininya yang agak sedikit berbeda ya, tapi sama saja. Nanti saya tunjukkan caranya mengatur seperti yang kemarin. Nah, ini kan masih ada yang cacat-cacat nih. Ya, beberapa minggu lalu kalian sudah mengenal yang namanya option bar-nya tool seleksi, yaitu new selection, kemudian add to selection, maksudnya menambahkan area seleksi dengan area seleksi yang sudah ada. Kemudian ini subtract from selection, berarti mengurangi area seleksi yang terlalu banyak. Kebanyakan kemudian dikurangi. Kalau ini intersect with selection. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini kan ada yang kurang gitu ya. Ini kakinya kan kurang. Ini karena ini kurang lebar, maka kita tambah dengan add to selection.
kemudian arahkan ke titik yang kita mau, terus dioles-oles lagi. Nah, kalau ingin menambah area seleksi, yang bagian luar itu harus tepat di area yang kita mau. Sementara bagian dalam ini bebas, ya. Kemudian kembali ke titik pusat. Nah, seperti itu. Begitu juga ini. Ini kalau umpamanya mau dirapikan, area luarnya ini harus tepat. Ya, karena ini agak sulit, harus dibantu dengan klik-klik ya. Nah, bagian dalamnya bebas, kemudian kembalikan ke awal. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi baik-baik. Ini kekurangan atau kelebihan? Iya, ini kelebihan. Harusnya kan agak ke dalam. Karena ini kelebihan, berarti harus dirapikan dengan cara dikurangi. Kalau tadi dengan add to, sekarang dengan subtract from to. From, ya, subtract from selection. Arahkan ke bagian dalamnya ini, yang rapi. Ini harus dirapikan. Nah, sini yang bagian sininya bebas. Yang penting titik. Titik yang kita mau tadi dia itu ya, ini kan sudah. Oke, sekarang kita cari lagi apakah sudah rapi. Oh, ini kan kurang ya. Karena ini kurang, maaf, karena ini kebanyakan, ini bisa kita kurangi pakai subtract. Ini diklik di ujung sini, terus oleskan ke situ. Pada saat mengoles, kliknya dilepas. Nah, sekarang arahkan ke sini. Nah, gitu ya. Jadi ini fungsinya untuk membantu kita. Kalau umpamanya pada saat kita menyeleksi masih kurang rapi, bisa dirapikan dengan penambahan, pengurangan, seperti itu. Nah, ini kalau yang sini, ini kan kalian lihat ini kurang, area seleksinya kurang, berarti harus diapakan? Iya, harus ditambah. Untuk menambahnya pakai apa tadi? Iya betul. Untuk menambah pakai add to selection. Arahkan di yang kita mau. Ingat, kalau menambah berarti yang bagian luar harus rapi. Dioles-oles-oles-oles. Nah, yang bagian sini boleh bebas. Nah, gitu ya. Apakah sudah selesai semua? Oke. Ini ternyata ini ada yang kurang, berarti tambahkan dikit. Nah, kalau sudah, ini kan sudah nih. Kita fit screen ya, di zoom kemudian fit screen. Kalau ini sudah selesai, perhatikan baik-baik. Kalau minggu lalu kalian waktu seleksi bebek dan seleksi bunga, yang diseleksi itu kan area luarnya, area backgroundnya. Jadi harus di select inverse, supaya bebeknya dan bunganya yang terseleksi. Tapi kalau yang sekarang ini, yang terseleksi sudah gambar doginya. Karena sudah gambar doginya, tidak perlu lagi diberikan perintah select inverse. Ya, ingat. Karena ini yang dipilih, yang terpilih itu adalah sudah objeknya, jadi ini tidak perlu menggunakan select inverse. Karena kalau kalian lakukan select inverse, maka nanti yang terpilih adalah background-nya. Gitu. Nah,
Bagi kalian yang bekerja dengan Photoshop CS6, kalau ini sudah terpilih, mau dipindahkan ke lembar kerja yang baru, ini diklik, tahan, dorong. Kemana kita mau? Nah, ke sini. Maunya ke lembar barunya ini. Baru dilepas. Gitu. Ya. Caranya seperti itu. Masih ingat nggak untuk memperbesar dan memperkecil gambar? Iya, betul. Edit, transform. Ya. Kemudian dirapiin. Nah, kalau sudah di enter, gitu ya. Begitu juga untuk sunflower. Maaf, Island Girl. Island Girl, saya ingin mengambil gambar si anak kecil ini. Kalau saya ingin mengambil gambar anak kecil ini, perhatikan background-nya. Background-nya itu adalah background yang beraneka ragam warnanya. Karena ini beraneka ragam, berarti harus pakai magnetic lasso tools. Ya, letaknya ada di sini, 1, 2, 3. Pilih yang magnetic. Kemudian letakkan di bagian yang kalian mau, terus dioles-oles-oles-oles. Untuk ngolesnya ingat, kliknya dilepas. Nah, ini lebih mudah. Kalau umpamanya kalian sebelum disemut-semutin, sudah melihat ada yang kurang, backspace saja. Ya, tapi kalau sudah disemutin, tidak bisa backspace. Nanti kalau sudah disemutin, kalian backspace, gambarnya yang hilang. Karena sama dengan mendelete. Nih. Nah, backspace. Jadi nanti kalau kalian punya gambar, kemudian punya gambar masa kecil yang ingin digabungkan dengan gambar yang sekarang, caranya begini ya. Dipilih gambarnya, kalau backgroundnya dominan warnanya, ya kalian bisa pakai magic wand. Tapi kalau backgroundnya itu beraneka ragam, ya pakai magnetic. Tarik, klik, arahkan ke lembar yang baru. Diatur ukurannya. Nah, seperti ini ya. Paham kan? Nah, gampang kan? Gampang. Masih gampang. Oke. Untuk memperindah, nanti ini kalian boleh tambah-tambahkan gambar yang lain ya. Mau dikasih sunflower yang ini. Kemudian select inverse, kita tarik. Nah, sebentar. Jika kalian waktu sudah menarik gambar, ternyata baru ketahuan kalau masih ada yang cacat-cacat. Kalian nggak usah kembali ke sana, langsung dibetulkan di sini saja. Nih, ya, langsung dibetulkan, terus di delete. Seperti itu. Kalau sudah rapi, baru diatur. Salah. Ctrl D dulu, kemudian diatur. Nah, kalau saya mau bunganya ini ada di belakangnya si anak kecil, bagaimana caranya? Nah, ini jangan lupa pelajaran minggu lalu. Ini harus diatur posisi, ya.
Nah, seperti itu. Kalau ini sudah, kemudian ditambahkan untuk memperindah, tambahkan gambar-gambar burung di sana. Mana tadi? Custom shape. Ini kan sudah beberapa kali kita lakukan ya. Jadi saya pikir kalian sudah paham. Oke. Nah, kita kasih gambar burung di situ. Warnanya, kalau warnanya hitam, diganti warnanya di sini. Mana? Ini. Oh. Gitu ya. Ini sudah berklik saja. Nah, seperti itu. Ini perbedaan antara CS3 dengan CS6 ya. Kalau CS3 kan langsung di sini atau di sini ada warnanya. Kalau CS6 kalian bisa langsung ambil ganti warnanya dari sini. Ya. Bagi kalian yang menggunakan CS6, perhatikan pakai yang ada di sini. Kan boleh pakai yang mana saja kemarin. Oke. Ini kita atur ukurannya. Terus kita warnai sekarang. Warna gradasi. Pilihlah warnanya yang kamu mau. Tapi usahakan nanti warnanya tidak membuat gambar-gambar yang ada itu kelihatan mati gitu ya. Jadi harus pakai warna yang cocok. Seperti ini boleh. Nih, untuk pengaturannya minggu lalu kan juga sudah pernah kita pakai. Nah, seperti ini. Umpamanya doginya mau didoublein, diduakan bagaimana kemarin? Masih ingat nggak? Ayo, direview lagi. Ya, ini bisa menggunakan perintah layer. Apa kemarin? Ya, new, terus layer via copy. Lah, kok anjingnya masih satu? Dipindahkan. Gitu. Ya, anggap saja ini anak anjing, jadi dikecilkan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, sampai sini untuk seleksi menggunakan magnetik. Ada yang mau nanya? Karena untuk seleksi menggunakan marquee kan kita sudah lakukan. Kemudian dengan magic kita juga sudah lakukan ya. Ini yang agak sedikit membutuhkan waktu dan ketelitian itu seleksi dengan magnetik. Jadi tugas kalian hari ini hanya berlatih menyeleksi dengan magnetik. Kalian cari gambar ini, vanishing point, dan gambar island girl, kemudian diambil. Seperti tadi. Terus disusun-susun. Bu, itu contoh gambarnya hanya seperti itu. Boleh nggak saya tambahin yang lain-lain? Boleh. Minimal ini, gitu. Ya, kalian pakai kreativitas masing-masing. Ini mau ditambah awan-awan, mau ditambah cacing, ya monggo silahkan. Gitu ya. Oke. Jadi hari ini kita belajar tentang magnetic lasso tools.
Minggu depan kita masih belajar tentang seleksi, tapi menggunakan seleksi yang teknik lainnya. Gitu, oke ya? Ya, nanti kalau kalian masih merasa kesulitan, silahkan kita diskusi menggunakan WA boleh, kalian menggunakan Classroom juga boleh. Gitu, oke. Selamat mengerjakan tugasnya, saya tunggu jangan sampai terlambat lagi supaya pekerjaannya bisa segera selesai ya. Selamat pagi.